Visible Crisis Center atau FCC merupakan sebuah layanan di bawah unit CDC yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Visible. FCC dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Sebelum kita mengenalkan FCC lebih jauh, yuk kita kenali apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual adalah semua tindakan, percobaan, ajakan, dan atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara paksa tanpa konsen. Konsen merupakan sebuah persetujuan yang jelas dan diberikan secara sukarela untuk melakukan sesuatu. Karena itu, konsen menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah dalam relasi terjadi kekerasan seksual atau tidak. Perhatikan contoh video konsen berikut. Mi, apa kabar? Halo John. Kok kamu agak menghindar gitu sih? Kayak sama siapa aja. Kan kita temenan. Iya, aku kan dari dulu emang gak nyaman John kalau dipeluk tiba-tiba kayak gitu. Lain kali tanya dulu ya. Oke deh Mi, makasih ya udah ngasih tahu aku. Sekarang boleh nggak? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Oke deh, kangen nih. Percakapan tersebut merupakan contoh skenario mengenai persetujuan atau konsen. Persetujuan adalah syarat utama yang penting dalam setiap hubungan, bahkan di level pertemanan dan tidak selalu berhubungan dengan aktivitas seksual. Amy mengatakan pada Jono mengenai batasan pribadi atau personal boundary, dan Jono mendengar serta menghargai permintaannya. Dalam situasi ini, kedua orang yang terlibat mengerti dan setuju dengan satu sama lain mengenai aksinya. Nah, dalam memberikan konsen, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Diberikan oleh orang dewasa. 2. Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. 3. Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar. 4. Spesifik. 5. Dapat ditarik kembali. 6. Terlepas dari relasi antar pelaku. Selanjutnya, jenis kekerasan seksual apa aja sih? Secara sederhana, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi 1. Kekerasan visual. 2. Kekerasan verbal. 3. Kekerasan fisik. Dan 4. Kekerasan virtual, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Perlu diingat bahwa berbagai kekerasan seksual tersebut dapat terjadi pada semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksualnya. Teman-teman, kita semua dapat berkontribusi untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual bersama. Bagaimana caranya? Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, kita dapat bersama melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan self-awareness, menetapkan batasan diri dalam hubungan atau set your boundaries, jangan menolerir sexist jokes, selalu meminta dan memberi konsen sebelum melakukan sesuatu. Dan jangan lupa, stop victim blaming. Lalu, ketika kekerasan seksual terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Your role matters. Coba kita perhatikan video berikut. Look, man, when you see something and it doesn't look right, imagine you're at a party. do you see someone who may have had too much to drink? Is someone paying her unwanted attention or isolating her from her friends? What would you do? When you see a risky sexual situation, it's time to step up and step forward. Bystander intervention can stop sexual assault before it happens. You can choose to step up in a way that feels right for you. You can step up and be direct. You can ask if the victim needs help. Hey, are you okay? Or can I give you a ride home?
If you know the perpetrator, ask him or her to leave the potential victim alone. Hey man, she looks drunk. You need to back off. You can step forward and create a distraction. Strike up a conversation. Don't I know you? I think you're in my history class. Or, you guys want to order pizza? Creating a distraction gives people the chance to cool down or even walk away. Maybe you don't think you have the power or the skills to manage the situation. You can step up and call for help. In that case, engage more allies, like a mutual friend or the party host. Remember, step forward safely for your sake and for the person you want to help. The goal of bystander intervention is always to keep the problem from escalating. When you choose to be an active bystander, you become part of the solution. Let's all step up and step forward. Everyone needs to show up to prevent sexual assault. Apabila kamu menjumpai tindak kekerasan seksual di sekitarmu, perhatikan situasi keamanan diri dan penyintas. Apabila memungkinkan, segera bantu penyintas dengan menjadi active bystander, yaitu melakukan direct, delegate, distract, delay, dan document untuk mengamankan bukti. Setelah itu, laporkan kejadian. Apabila temanmu bercerita jika ia telah mengalami kekerasan seksual, dengarkan ia sepenuhnya tanpa menghakimi. Katakan bahwa apa yang terjadi sepenuhnya bukan salahnya, terlepas dari mana ia, bagaimana ia berpakaian, dan apa yang ia lakukan. Tawarkan dan temani apabila ia ingin melaporkan atau mengakses layanan pemulihan. Apabila kamu menjadi korban kekerasan seksual, jangan menyalahkan diri sendiri. Bercerita dan mintalah bantuan kepada pihak yang kamu percaya. Seperti teman, sahabat, psikolog, atau FCC untuk menemani dan membantu pemulihan kondisimu. Nah, di Visible Crisis Center, kamu dapat 1. Melaporkan dan memproses kasus hingga implementasi sanksi bagi pelaku. 2. Mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan, baik pemulihan medis, psikologis, dan hukum. Dan 3. Berdiskusi mengenai isu-isu kekerasan seksual untuk menambah pengetahuan dan self-awareness. Semua ini adalah upaya bersama untuk menciptakan ruang aman di Visible, karena kita memiliki kontribusi yang sama dalam mewujudkan ruang aman Visible. Visible Crisis Center dapat diakses melalui Mari bersama kita ciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Salam hangat dari FCC.